Marilah kita sambut dengan penuh semangat dan takbir yang membahana Founder Sod Network, Bapak Haji Ateng Kusnadi SAMSI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastanfa'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan kami cintai, wabil khusus Ibu Komisaris Utama, Ibu Dewi Finansia. Beliau adalah putri kandung Bapak Karnaen Anwar Permata Atmaja, seorang yang luar biasa. Yang ketika saya belajar S2, beliau adalah dosen pembimbing saya, yang bahkan waktu itu di dini hari saya mengirimkan tesis saya, beliau di dini hari itu pula langsung memeriksa dan menjawab tesis saya, karena memang waktu itu waktunya juga sangat terbatas ya. Terima kasih Pak Karnaen, terima kasih Bu Devi, dan terima kasih juga kepada Pak Happy, yang mungkin ini penampilan beliau pertama di muka umum setelah beliau alhamdulillah sembuh dari COVID-19. Mudah-mudahan beliau semakin sehat, semakin bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya Allah. Tak lupa juga saya sampaikan hormat saya untuk Bapak Haji Daden Saptaji Suhendra, Bapak Agustianto Mingka, Associate Profesor, yang sangat luar biasa tadi ceramahnya, dan tentunya seluruh mitra niaga yang sangat luar biasa. Wabil khusus adalah Bapak Haji Andi Alif Kaharudin, Prawira Kencana, beserta Ibu Andi Sengem, Prawira Kencana. Kemudian juga Bapak Sugianto Pangat, Prawira Kencana, Prawira Utama, bersama Ibu Sri Adi Suryani, Prawira Utama, yang telah berjuang membangun SNW di bagian timur dan di bagian barat yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini menyambung banyak juga yang bertanya, kenapa kok tagline-nya SNW jelas bedanya? Bapak dan Ibu sekalian, memang seperti yang saya sampaikan tadi di dalam video Spirit 25 tahun SNW bukan mencari-cari perbedaan, tetapi memang proses sejak kelahirannya sudah berbeda ya. Kalau saya bercerita tentang lahirnya SNW, dari sebelum lahir bahkan sampai sekarang, saya sendiri merasakan sangat-sangat banyak bedanya yang bukan dicari-cari, tetapi inilah yang Allah perjalankan sampai kita bisa merasakan perbedaan yang jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa saja bedanya? Ini kalau saya bisa penggal, ini dikelompokkan menjadi 3 ya. Pertama adalah
sebelum kelahiran SNW, kemudian pada saat periode Maulid. Kenapa saya katakan periode Maulid? Karena periode Maulid SNW ini bukan satu hari, tanggal 1 bulan 1 ya. Nanti saya jelaskan kenapa saya gunakan istilah periode. Dan apa yang terjadi dan apa yang menjadi pembeda Ba'da Maulid itu sendiri. Baik, kita kupas satu persatu. Ceritanya barangkali lebih seru daripada kisah 1001 malam ya. Kebetulan hari ini tanggal 10.01 ya. Jadi barangkali ini saatnya saya menceritakan 1001 malam SNW dalam waktu 1001 detik kurang lebih ya. Kurang lebih nggak sampai 20 menit ya, 1001 detik. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama mungkin saya harus menyampaikan peristiwa haji. Peristiwa haji tahun 1995, di mana saat itu adalah haji pertama saya, dan pada saat Walimatus Safar, kebetulan saya memang saat itu belum bisa berbicara di depan orang banyak. Jadi ketika saya memberikan sambutan sebagai Sahibul Bait, saya harus membaca karena saya tidak bisa berbicara lancar tanpa teks gitu ya saat itu. Nah, yang menarik adalah pada saat itu Pak RW berpesan, ya. Pak RW berpesan, Pak Ateng tolong agar warga RW kita ini bisa berangkat haji semua katanya. Alhamdulillah atas pesan Pak RW tersebut, saya melantunkan doa-doa di tanah suci yang di tempat-tempat yang dianggap mustajab. Kebetulan waktu itu memang saya masuk gelombang 2 langsung ke Mekah ya, sekitar 14 hari sebelum prosesi haji, dan saya doakan di berbagai tempat yang dianggap atau diberitahu oleh orang-orang sebagai tempat mustajab untuk kita berdoa. Ada Multazam, di Hijr Ismail, Makam Ibrahim, ya. Kemudian di Sumur Zam-Zam, dan juga tentunya di Hajar Aswad. Walaupun di Hajar Aswad tidak bisa berdoa lama-lama, ya, karena memang begitu berdesakan. Jadi saya alhamdulillah masih bisa banyak berdoa di Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Waktu itu masih relatif longgar di situ. Kalau belakangan tempat itu sangat ramai ya. Dan doa yang saya lantunkan agar warga RW tempat saya tinggal bisa berangkat haji semua, kemudian tetangga saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya bisa berangkat haji juga, saya rasakan dijawab dengan pertanyaan, memangnya naik haji cukup dengan doa? Di situ saya merenung, oh iya betul ya Allah, naik haji itu tidak cukup dengan doa, karena naik haji butuh kebutuhan finansial ya. Ada uang yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan. Waktu saya berangkat masih 7 juta waktu itu. Tapi 7 juta itu pun saat itu termasuk besar ya. Nah, ketika saya lantunkan seperti itu, kalau begitu saya tambah doa saya, kalau itu ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana jalannya supaya saya bisa membantu sebanyak mungkin orang untuk bisa beribadah haji ke tanah suci. Dan Allah menjawab lagi dengan pertanyaan berikutnya, memangnya kamu bisa apa? Di situ saya menangis, karena saya merasa memang waktu itu saya juga masih karyawan di salah satu bank swasta. Saya merasa tidak bisa apa-apa gitu, tapi saya yakin ya Allah, Engkau maha kuasa, Engkau maha kaya. Maka tolong tunjukin jalan kepada saya gitu kan. Sampai akhirnya kemudian doa yang saya lantunkan mendapat jalan ketika satu sore ya, saya hari itu hari Rabu, saya ingat saya ditelepon oleh teman saya, Teng, kamu bisa datang nggak ke tempat aku katanya. Saya bilang, di mana? Ini deket kok di Jalan MT Haryono, kebetulan kantor saya juga di Jalan MT Haryono ya.
Ada apa? Saya bilang, oh ini ada penting bisnis katanya. Saya tadinya menolak untuk datang, tapi karena dia memaksa akhirnya saya datang. Dan ternyata di situ dipresentasikanlah sebuah sistem multi level marketing ya. Yang ketika saya pelajari, oh jangan-jangan ini nih yang bisa membawa sebanyak mungkin orang untuk ke tanah suci. Karena ini ada jalan di mana kita bisa membantu finansial seseorang. Nah, alhamdulillah kemudian dengan jalan itulah terbuka ilham untuk membuat sebuah perusahaan MLM syariah. Dan alhamdulillah juga akhirnya nyambung dengan doa tadi, Pak RW pun bisa naik haji, dan kemudian banyak tetangga saya juga kemudian bisa berangkat haji. Bahkan ketika Pak RW-nya ganti, Pak RW penggantinya pun sudah naik haji juga, alhamdulillah. Jadi bagi saya ini adalah suatu peristiwa yang sangat saya syukuri. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu adalah ada hal-hal yang ketika saya menjalani bisnis yang di tempat tadi gitu kan, saya merasakan ada hal-hal yang kurang serg di hati saya gitu kan. Apakah itu? Nah, ini ada berkaitan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah ya. Yang pertama adalah tentang surat Al-Qasas surat 28 ayat 77, di mana Allah mengatakan bahwa carilah kebahagiaanmu di akhirat tanpa melupakan kesejahteraanmu di dunia. Jadi ini adalah sebuah ayat yang membuat saya melihat segala sesuatu menjadi berbeda gitu kan. Bahwa untuk dunia kita harus bekerja, untuk akhirat pun kita harus bekerja keras gitu kan. Dan lebih dari itu, saya dibukakan sebuah hadis, saya sebut saja hadisnya hadis lubang biawak, karena hadis itu mengatakan bahwa kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ke lubang biawak pun nanti kamu akan ikut perilaku mereka. Para sahabat bertanya, siapakah mereka yang baginda maksudkan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka itulah kaum Yahudi dan Nasrani. Nah dari situ saya melihat betul sekali gitu apa yang disampaikan oleh hadis itu. Jadi dari situ saya langsung berhenti. Hari itu juga saya langsung memutuskan saya berhenti di bisnis itu dan memutuskan bahwa saya harus membuat MLM syariah pada detik itu juga. Dan saya kemudian teringat juga bahwa ada hadis tentang persaudaraan muhajirin, kaum muhajirin dan ansor, mana para sahabat muhajirin baru datang ke Madinah, ditawari oleh sahabat ansor, ini saya punya kekayaan, silakan ambil separuh oleh kalian. Saya punya istri, ada beberapa, silakan pilih yang paling cantik menurut kalian, gitu kan. Tetapi para sahabat muhajirin barangkali tidak seperti kita, gitu kan. Beliau hanya minta ditunjukkan pasar. Oh, jadi di sini saya melihat betapa pentingnya pasar. Dan inilah yang kita bangun dengan multi level marketing syariah, gitu kan. Dan inilah yang kita bangun dengan MLM syariah ini. Dan juga kita tentu kenal tentang Rasulullah, hadis tentang Rasulullah dan pembelinya, di mana saya saat itu sebetulnya masih agak fobia dengan yang namanya marketing, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena marketing itu dekat dengan membujuk, memaksa, membohongi, gitu kan, merayu, dan saya nggak suka itu gitu. Tetapi ketika saya mendengar cerita tentang Rasulullah bersama pembelinya, bagaimana seorang pembeli barang di tempatnya Rasulullah, kemudian tertinggal barangnya, padahal barang Rasulullah sudah habis, dia bisa pulang, tapi Rasulullah menunggu sampai pembeli itu datang kembali untuk mengambil barangnya, baru Rasulullah pulang. Rasulullah tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang yang berbelanja kepada beliau untuk kecewa. Bahkan Rasulullah juga tunjukkan dengan bagaimana Rasulullah memeriksa gandum di dalam karung
apakah ada gandum yang basah di bagian bawah gitu kan. Ini untuk menunjukkan satu hal yang luar biasa yang harus menjadi pegangan kita semua adalah kita lakukan yang terbaik kepada para pelanggan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya beberapa surat berikut ini adalah terjadi pada saat periode Maulid gitu kan. Tetapi saya gabungkan di sini adalah supaya menjadi satu pembahasan tentang Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Surat Ar-Rahman ayat 12 ya, surat 55 ayat 12. Wal habbu zul asfi wa raihan. Di situ ada kata raihan. Kemudian di ayat 37-nya faijan sakotis sama'u fakanat pardatan kadihan. Di situ ada kata wardah. Dan di ayat surat Al-Mulk, kebetulan surat Yasin, Ar-Rahman dan Al-Mulk ini saya senang membacanya pada saat itu. Dan di situ ada Al-Mulk itu adalah kerajaan atau keraton, dan keraton Madura itu adalah produk yang sekarang menjadi Sot Nigella, Sot Hilba, dan sebagainya itu adalah dulu namanya Keraton Madura. Jadi saya melihat bahwa saya merasa ini Al-Quran membimbing saya untuk memilih produk yang tepat untuk kita pasarkan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang saya rasakan. Dan tentunya ini juga berbeda dengan yang lain ya. Bagaimana mereka memilih produk, tapi ini adalah Allah yang memilihkan produk. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian halalan thayyiban. Jadi tadi dalam perjalanan tadi setelah dibukakan oleh Allah melalui hadis yang Allah perlihatkan kepada saya memutuskan untuk berhenti mengikuti bisnis sebelumnya gitu kan. Maka saya memutuskan bikin MLM Syariah. Di situ saya merenungkan dan saya membuat list, ternyata adalah 10 hal yang negatif dari perusahaan itu ya. Saya tidak usah sebut perusahaannya, tapi ada 10 hal yang negatif yang saya list, dan saya menemukan 5 hal yang positif yang menjadi dasar kami saat itu untuk mengembangkan MLM Syariah. Dan kemudian 5 hal positif tadi ditambah dengan beberapa kriteria lain menjadi 12 kriteria halal yang kami bangun saat itu bersama Dewan Pengawas Syariah pada saat itu, yaitu Pak Dr. Andes Muhammad Hidayat, MH ya, yang sekarang 12 kriteria halal ini beberapa tahun kemudian itu digunakan oleh MUI untuk menentukan kriteria syariah dari multi level marketing. Jadi ini juga tentu berbeda ya, bukan kita menyesuaikan dengan aturan yang ada, tetapi aturannya diturunkan dari perjalanan kita gitu. Nah, kemudian dari situ juga saya menemukan makna hakiki arti dari positif. Di positif itu di bisnis sebelumnya juga diajarkan untuk berpikir positif. Tapi termasuk berpikir positif terhadap sistem yang haram, berpikir positif tentang cara yang haram, berpikir positif tentang produk yang haram, berpikir positif tentang penentuan harga yang akan menzolimi yang miskin ya. Nah, di sini saya memaham bahwa ternyata positif itu adalah seperti doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Yang benar menurut Allah benar menurut kita, salah menurut Allah salah menurut kita, itulah positif. Kalau yang salah menurut Allah benar menurut kita, benar menurut Allah salah menurut kita, itu negatif. Plus kali plus plus, min kali min plus, tapi kalau plus kali min sama dengan min kali plus sama dengan min juga. Ini sesuatu yang juga sebuah perusahaan, sebuah perbedaan yang tentunya sangat mendasar di dalam hidup saya. Dan akhirnya mulailah pada hari itu perjalanan untuk membangun MLM Syariah yang pertama di dunia, bukan hanya pertama di Indonesia. Dan di situ muncul juga kesadaran halalan thayyiban, bahwa betapa pentingnya kita bukan hanya halal, tapi juga halalan thayyiban ini sebagai sebuah sistem standar kriteria makanan
ataupun produk yang kita konsumsi. Sehingga pada saat itu kami banyak menawarkan kopi untuk ditawarkan di perusahaan kita, kami tolak karena kami tahu kopi bisa bikin deg-degan, bisa bikin orang pusing kalau nggak minum, kita kecanduan. Akhirnya kami menolak kopi pada saat itu. Kalau sekarang ada kopi, Master Coffee di produk yang kita pasarkan, itu sudah melalui perjalanan yang sangat panjang, lebih dari 3 tahun, itu baru kita menemukan kopi yang diramu dengan herbal sehingga tidak memberikan satu dampak yang tidak toib kepada tubuh manusia, gitu kan. Dan saat itu juga kita banyak menjual produk buku ya, termasuk buku anak-anak komik Islami judulnya. Tetapi kami terpaksa menolak karena di situ ada digambarkan saat Hindun sedang makan jantung paman Rasulullah Sayyidina Hamzah di Uhud. Jadi kami terpaksa menolak, walaupun komik itu komik seri, kami tolak. Dan juga ada komik judulnya adalah komik ibadah, tapi pada saat itu ada seorang anak yang berangkat ke sekolah, ban sepedanya kempes, terus dia minta tolong sama awan, terus dia berangkat ke sekolah naik awan. Kami itu juga tidak toib buat pikiran anak-anak, maka kami tolak komik seperti itu. Jadi kami ini adalah menunjukkan halalan toiban yang kita jaga itu bukan hanya untuk produk yang dimakan, dikonsumsi, tapi juga produk yang dibaca dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saat itu kami belum punya bentuk organisasi, PT-nya belum terbentuk, kantornya belum ada, jadi kami bergerak minal masjid ilal masjid, seperti proses atau periode Isra ya, minal masjid il haram ilal masjidil aqsa, tapi ini adalah minal masjid ke masjid gitu kan. Jadi maksudnya kita berembuk untuk menyusun sistem itu di satu masjid gitu kan, sampai masjid itu tutup, kita mohon maaf Pak, masjidnya mau tutup gitu kan, akhirnya kita pergi gitu kan. Kita pergi pindah ke restoran. Kita pergi ke restoran, kita makan di restoran sambil terus berdiskusi sampai rapat gitu kan. Sampai kemudian diusir juga, Pak mohon maaf Pak, restorannya mau tutup gitu kan. Dari situ ketika pembicaraan belum selesai, akhirnya kami ngobrol di belakang mobil ya. Di belakang mobil kita ngobrol untuk menyelesaikan kita. Dan karena dari masjid ke masjid sampai ada sepatu yang hilang. Ini kisah yang real kita alami ya. Jadi perjalanan kita yang tentunya tadi berbeda dengan yang lain juga. Dan yang terakhir adalah tentang permodalan. Dari mana kami punya modal? Sebetulnya modal yang tersedia adalah modal nol. Bahkan kalau kami ceritakan, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa modal kami adalah minus ya. Kita pertama numpang di kantor kalau meeting gitu kan. Terus alhamdulillah kita sempat pinjam tempat setengah lantai, itu pun dari ruko 4 lantai, itu kita sewa setengah lantai di lantai paling atas, lantai 4 gitu kan. Dan kita cuma dipinjemin setengah lantai saja gitu kan. Kita karena panas, kita akhirnya beli AC bekas gitu kan. Dan kita sekatnya pakai triplek seperti warung bakso. Jadi teman-teman yang awal-awal, asabikunal awalun, pas datang ke kantor, ini katanya perusahaan internasional kok sekatnya pakai triplek kayak warung bakso gitu. Tapi itulah perjalanan ya. Alhamdulillah kemudian kita bisa sewa satu lantai 4 seluruhnya kita sewa. Kemudian lantai 3 juga kita sewa satu lantai seluruhnya. Sampai kemudian kita bisa sewa 2,5 lantai pada saat mulai kelahiran ya. Jadi mulai kelahiran itu kita belum punya belum punya ruko sendiri gitu kan. Rukonya masih sewa bersama dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian, itu adalah periode qabla maulid, sebelum lahir ya. Nah, periode maulid itu sebetulnya juga ada beberapa tahapan ya. Yang tanggal 1 bulan 1, tanggal 1 Januari tahun 96, itu kami mengadakan acara Qiyamul Lail
di masjid yang bernama Al-Ittihad ya. Jadi pada saat tahun baru ketika orang lain mungkin tiup trompet gitu ya, pasang bakar petasan, bakar kembang api, dan hura-hura, ada mungkin minuman keras. Kami ada di Masjid Al-Ittihad yang kemudian punya makna yang sama, yaitu persatuannya. Dan kami di sana qiyamul lail, melakukan sholat tahajud, kemudian setelah terbangun, kita juga, jadi pada tanggal 1, bulan 1, jam 1 malam, di Masjid Al-Ittihad yang juga bermakna satu, kami mencanangkan lahirlah sebuah MLM syariah pertama di dunia ya. Dan alhamdulillah dengan membaca surat Al-Ikhlas yang juga kebetulan di situ ada makna ahad atau satu ya. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kami nyatakan perusahaan MLM syariah pertama di dunia ini kami dirikan. Allahu Akbar. Itulah yang terjadi pada saat itu, Bapak dan Ibu. Produk belum ada, sistem belum ada, kantor belum punya ya. Jadi kami betul-betul OTB, organisasi tanpa bentuk. Jadi ada beberapa contoh produk saat itu, ada mukena ya dari Tasik, kemudian ada madu dari Sumbawa, dan ada beberapa, tapi itu belum resmi jadi produk kami ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya sebut sebagai periode Maulid karena bukan momentum satu hari. Jadi periode pertama, periode ini dimulai dari tadi tanggal 1 bulan 1 jam 1. Mungkin ini bisa kita sebut adalah periode pembuahan. Kemudian 4 bulan kemudian, kalau manusia itu ditiupkan ruh, 4 bulan 18 hari kemudian, kalau kami mulai menyewa 2,5 lantai, ya, 2 lantai, lantai 3, lantai 4 tadi yang tadi saya sampaikan, itu kita mulai buka di Atrium Senen ya. Kemudian tanggal 17 Agustus itu berarti kan ini baru 7 bulan 16 hari ya. Ini kurang lebih kita acarain 7 bulanan ya. Alhamdulillah dihadiri Pak Insinyur Haji Hasan Anas waktu itu Menko Kesra, dan juga Bapak Sekjen ISMI Bapak Adi Sasono ya. Alhamdulillah. Ini memberikan suatu semangat yang luar biasa bagi kami. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, proses lahirnya sebetulnya itu terjadi antara tanggal 1 September sampai tanggal 19 September. Tanggal 1 itu kami mulai membuka, menerima pendaftaran kemitraan, tapi belum bisa berbelanja, dan baru bisa ada produk. Jadi produk yang di launching tanggal 17 Agustus itu ternyata ada tantangan pada proses produksinya, sehingga baru ada tanggal 19 bulan 9. Jadi akhirnya saat itu periode perhitungan insentif itu dimulai dari tanggal 19 sampai tanggal 18 bulan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tanggal 19 bulan 9 itu kalau dianggap mulai lahirlah sang jabang bayi gitu kan, yang jadi bayi menjadi perusahaan yang kita miliki sekarang, itu bagaikan bayi yang begitu lahir langsung lari gitu kan. Karena apa? Karena ternyata banyak sekali orang yang setuju dengan apa yang kita lahirkan ini gitu kan. Sehingga kalaupun kita targetnya 6 bulan baru keluar kota gitu kan, ternyata pada bulan Desember, pada saat milad kita yang pertama tanggal 1 Januarinya, itu ratusan orang hadir di waktu itu sama di Al-Ittihad juga ya. Itu tanggal 1 bulan 1 itu ratusan orang berbondong-bondong dari Subang ya. Dari Subang banyak yang hadir ke acara milad kita ya. Jadi habis lahir ini kita langsung lari. Yang tadinya kita pikir jualan hanya 2 jutaan lah sebulan kita perkirakan, ternyata di bulan pertama sudah lebih dari 30 juta, dan di bulan Desember sudah di atas 100 juta, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini sesuatu yang pasti juga berbeda dan jelas bedanya. Bapak dan Ibu sekalian, lalu
apa yang terjadi dengan periode Ba'da Maulid. Ya. Periode Ba'da Maulid ini saya kelompokkan juga sebetulnya menjadi dua. Ya. Periode yang saya anggap sebagai periode sebelum hijrah dan periode setelah hijrah. Dan apa yang terjadi pada saat sebelum hijrah dan sesudah hijrah ini, apakah dari S pindah ke A, dari Atrium Senen pindah ke Pasar Ahad atau Pasar Minggu, atau dari Ahadnet menjadi Short Network gitu kan, dari S ke A atau dari A ke S. Ini adalah sebuah pertanyaan, tapi kalau dilihat dari S ke A dan A ke S, sebetulnya sama saja gitu, tidak ada bedanya antara S dengan A. Dan kuncinya adalah A itu, kalau A itu adalah berarti huruf pertama, S itu huruf ke-19, maka dari A ke S itu ada 10 langkah. 1 tambah 19 dibagi 2, 10 langkah. Dan antara huruf A ke huruf S itu berarti tengah-tengahnya itu adalah huruf J. Yang dimana itulah, kalau tadi ahad menjadi short, tengahnya itu adalah jihad. Dan jihad itu adalah kunci perjuangan kita sampai kita menjadi seperti sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin menceritakan apa yang menjadi berubah dan berbeda di sistem insentif. Kita mulai dengan sistem 3x33 ya. Dulu bukan hanya ada istilah Adi Bina Kencana, tapi ada Adi Niaga Kencana yang khusus fokus kepada penjualan pribadi yang terbesar ya. Jadi ada penjualan pribadi, penjualan kelompok, dan penjualan umum, jadi 3x33. Kemudian ketika terjadinya reformasi tahun 98, maka sistem kita sempurnakan menjadi sistem insentif reformasi atau SIR. Kemudian ketika memasuki tahun 2000, maka sistem berubah menjadi sistem insentif milenium yang semakin berkembang, dan sistem insentif milenium inilah yang mengantarkan kita kepada kejayaannya. Dan kemudian berubah menjadi sistem insentif SIMUS, ini sistem insentif ukhuwah ya. Jadi ini mulailah sistem ukhuwah kita terapkan, dan yang terakhir sekarang berubah menjadi smart marketing plan yang juga masih mayoritas kita menggunakan sistem ukhuwah. Jadi dari jaringan pribadi relatif hanya 14%, sisanya insentif kita didapatkan dari omset jaringan secara nasional. Bapak Ibu sekalian, yang berbeda dari perusahaan lain atau MLM lain adalah terbentuknya forum leader ya. Dari awal kami menginisiasi, akhirnya kita buat berkembang menjadi forum leader yang sekarang ini terus berjalan. Apa yang dilakukan dari forum leader yang berbeda dengan yang lain adalah di sini kita bisa melakukan strategic plan bersama-sama antara perusahaan, manajemen, dengan para leader mitra niaga. Kemudian pengembangan produk, itu kita senantiasa mengebatkan para leader. Kemudian pengembangan sistem pun demikian. Pengembangan program pun demikian ya. Kita senantiasa berbicara dengan leader, sebaiknya seperti apa, timingnya seperti apa, action plan-nya seperti apa, itu kita bicarakan di dalam forum leader ini. Dan yang unik, yang perlu saya sampaikan, yang pasti berbeda dengan yang lainnya adalah adanya mindset dan kolbu yang berbeda ya. Artinya apa? Di sini kadang-kadang ada dinamika yang aneh, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami memikirkan kepentingan mitra niaga dan para leader, sementara para leader kadang-kadang memikirkan kepentingan perusahaan. Ini saya yakin sesuatu yang tidak didapat di perusahaan yang lain. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semakin melihat jelas bedanya yang tidak terbantahkan ya. Yang berikutnya adalah apa yang kita lakukan di SNW yang berbeda dengan yang lain adalah program-program kita itu dilakukan berdasarkan dasar spiritual, fondasi spiritual ya. Kita ada slash training, spiritual leadership to achieve success and happiness. Kita ada Wildan dan Wisma, di mana kita ada training, di dalamnya ada nilai-nilai spiritual. Bahkan seorang guide di Bali awalnya terkaget-kaget, ini orang pada nyasar apa? Kok wisata Islami ke Bali datangnya gitu kan?
Tapi setelah 3 hari mereka membimbing kami, akhirnya nyeletuk pula si tour guide ini, oh saya pikir tadinya saya salah gitu kan. Ternyata setelah 3 hari saya bersama-sama di bis, di acara-acara kita, saya yakin bahwa inilah betul-betul wisata Islami, dia bilang. Dan kalau kita juga tahu INCC, Amazing National Challenge Convention, itu juga banyak nilai-nilai spiritual. Di IBM, di BIM, di Solusi, ya, bahkan kita belajar industri internet, digital marketing, itu juga tidak lepas dari nilai-nilai spiritual. Dan insya Allah program-program kita tidak akan lepas daripada dasar fondasi spiritual ini. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah never ending improvement yang senantiasa kita terus-menerus lakukan. Ya. Pertama adalah kesadaran pro hati. Tadi Pak Happy sudah bilang bela dan beli Indonesia. Ini saya tambahkan, pro hati inilah bela beli Indonesia, tapi produknya harus halalan dan thayyiban. Di produk cinta pro hati, cinta produk halalan thayyiban Indonesia. Mungkin dari luar ada juga produk yang halal, tapi kita mengutamakan produk yang dari Indonesia. Jadi ini adalah sesuatu yang pasti berbeda. Kemudian 3 juga kita sudah mengeluarkan terobosan besar yang insya Allah akan terus dilakukan dengan terobosan-terobosan yang lain. Ada solusi, kita belajar online, belajar digital marketing. Kemudian kita insya Allah hari ini kita juga akan launching SNW Store, ya. Dan SNW Store tidak berdiri sendiri, akan dibarengi dengan sistem bonus tambahan, ya. Selain sistem yang ada di SNW, network marketing, kita juga ada bonus distributorship untuk yang berbelanja dan menjual produk-produk di SNW Store. Dan berikutnya adalah tentang SNW Gold, insya Allah juga kita sedang terus siapkan, ya. Dan yang juga sedang kita siapkan mudah-mudahan dalam waktu tidak lama, ya, kita juga bisa memunculkan insentif baru yang bernama insentif Darojah Progresif. Dan yang mungkin ini baru didengar, tapi kita sudah siapkan adalah all new smart marketing plan, termasuk bagaimana kita mengubah sistem kenaikan peringkat menjadi lebih menarik, menjadi lebih mudah lagi untuk diwujudkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kita akan terus-menerus insya Allah melakukan improvement yang tidak henti-hentinya. Dan ini juga membuktikan bahwa never ending improvement itu telah mendorong kita survive selama 25 tahun. Ya. Apa yang terjadi di dalam 25 tahun ini? Bapak Ibu sekalian, survei menyatakan bahwa dari 100 perusahaan yang berdiri, ya, biasanya sudah gugur di tahun pertama itu 80%, yang tersisa tinggal 20%. Dan setiap 5 tahun akan gugur 80%-nya lagi, yang bertahan hanya 20%. Jadi yang lolos dari 5 tahun tinggal dari 100 tinggal 4 perusahaan. Nah, kalau ternyata kita bisa sampai 25 tahun, mungkin kita adalah 1 dari 1000 atau dari 100.000 perusahaan yang didirikan, itu yang bisa bertahan sampai 25 tahun seperti kita, mungkin hanya beberapa, hanya sedikit gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah melihat Nokia begitu mendunia gitu pemasarannya, BBM ya, BlackBerry, Messenger, BlackBerry, kemudian Motorola, hampir semua merek handphone dikuasai oleh 3 merek ini gitu kan. Tapi ternyata sekarang mereka sudah banyak yang almarhum ya. Ada yang masih berusaha merangkak lagi, tapi jauh dibanding yang prestasi dulu. Bapak dan Ibu juga mengenal IBM sebagai raksasa komputer, kemudian terpaksa menjual sebagian perusahaannya kepada Lenovo di Cina ya. Nah, sampai kapan kita akan bertahan? Yang bisa menjawab hanyalah kita semua, Bapak dan Ibu. Kami manajemen dan Bapak dan Ibu para leader serta Bapak dan Ibu
para mitra niaga di lapangan, serta masyarakat yang masih menunggu kiprah dari Bapak dan Ibu untuk bisa membangun perusahaan ini. Intinya bukan perusahaan ini, tapi membangun keekonomian umat hingga ribuan tahun. Hingga akhir zaman kelak mudah-mudahan kita tetap bertahan. Bagaimana bisa bertahan? Kuncinya adalah never ending improvement, dan kita tidak boleh meninggalkan Allah. Kita harus selalu berpegang kepada Allah. Ada beberapa kita bersama Allah. Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa menyaksikan kita, Allah memperhatikan kita, dan kita harus senantiasa dekat dengan Allah. Inilah jalan untuk kita bisa bertahan. Siapa yang mau bertahan? Insya Allah kita semua mau bertahan. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, dan kita bukan hanya ingin bertahan, kita ingin berkembang. Oleh karenanya kita terus-menerus melakukan perkembangan, terobosan-terobosan, dan pada hari ini, alhamdulillah, kita juga, alhamdulillah, bersama Bapak Happy Trenggono, kita akan launching SNW Store, ya. Mudah-mudahan SNW Store ini betul-betul bisa menjadi bisa menjadi jalan untuk kita terus berkembang ke depan. Karena apa? Karena SNW Store ini adalah merupakan sebuah perusahaan, ya, yang kita bangun, sebuah bisnis yang kita bangun untuk membangun closed loop ekonomi tertutup, di mana kita bisa menyediakan barang, menjual barang, memakai barang punya kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah tentang betapa jelas SNW bedanya, dan oleh karenanya berikut ini saya mengundang Pak Happy, mungkin bisa tolong di di spotlight berdua saya dengan Pak Happy, ya, bahwa kami pada hari ini insya Allah akan membuka dan meresmikan SNW Store sebagai e-commerce yang nanti akan kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kita semua, bisnis para UMKM yang sedang menunggu kiprah kita. Tapi walaupun demikian kami mohon maaf, karena walaupun kami soft launching pada hari ini, SNW Store-nya sudah bisa dilihat nanti, ya. Bapak dan Ibu bisa buka www.snwstore.com, tetapi Bapak dan Ibu mohon maaf belum bisa transaksi. Kami masih ada beberapa hal yang harus kami siapkan untuk bisa bertransaksi. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Happy untuk meresmikan SNW Store kita, Pak Happy. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, Pak Ateng dan semua sahabat-sahabat di SNW Group, ya. Semoga di usia yang ke-25 ini menjadi momentum di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah berbagai tantangan. SNW tetap produktif, tetap menemukan solusi-solusi baru, dan semoga dengan kehadiran banyak strategi-strategi yang diluncurkan oleh SNW, salah satunya SNW Store, ini bisa menjadi wasilah dari pertumbuhan SNW ke depan dan keberkahan. Ya, dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita resmikan SNW Store. Mudah-mudahan menjadi kekuatan SNW ke depan. Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah bisa.
Bapak dan Ibu, mohon tunggu sebentar ya. Saya sedang masuk ke SMS Store. Nanti saya akan share tampilannya seperti apa. Bentar. Nah, inilah kurang lebih Bapak dan Ibu SMS Store kita ya. Di sini mungkin ada produk-produk buku dan alat tulis, ada produk fashion ya, ada produk-produk kesehatan, ada produk-produk makanan dan minuman, dan ada produk-produk perkantoran. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat banyak produk-produk kita ya. Insya Allah sudah bisa dilihat, tapi belum bisa dibeli. Jadi ini contohnya ada produk fashion ya. Jadi Bapak dan Ibu yang biasanya beli gamis, misalkan lewat Tokopedia atau ke Tanah Abang, sekarang Bapak dan Ibu bisa berbelanja di SNW Store ya. Dan insya Allah tadi sudah saya sampaikan bahwa ada sistem distributorship, agen dan reseller, sehingga Bapak dan Ibu yang nanti menjual produk-produk SNW Store juga bisa mendapatkan benefit. Kalau Bapak dan Ibu beli di Tokopedia, di Shopee, di yang lain-lain, di toko sebelah, itu tidak dapat bonus ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan bonus. Bisa terlihat Bapak dan Ibu tampilannya? Bisa Pak, Alhamdulillah. Ini ada fashion anak-anak ya, kita lihat. Ada tas, ada pakaian dalam juga ya. Jadi ini Alhamdulillah mudah-mudahan membuat Bapak dan Ibu semakin semangat bersama SNW ya. Inilah kerjasama yang apik antara SNW bersama Bali Muda Group ya dengan Pak Happy, dan saya betul-betul bersyukur dan terima kasih dengan apa yang bisa kita persembahkan pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendapatkan berkah dan manfaat dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.